Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Daniel Siswanto di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-8 di triwulan yang pertama di tahun 2022 ini. Satu judul yang cukup menarik untuk kita dalami, Yesus, pengantara perjanjian baru. Dan sebelum kita akan mempelajari lebih dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sementara kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami pengertian hikmat dari surga, sehingga bila mana firman ini kami pelajari, kami boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, pengantara perjanjian baru. Ayat hafalan yang akan kita ambil adalah Ibrani 8 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 7 ayat 22 dan Ibrani 8 ayat 6, Paulus memperkenalkan Yesus sebagai jaminan dan perantara dari perjanjian yang lebih mulia. Apakah ini perjanjian yang baru dan lebih baik, atau itu versi perbaikan dari yang lama? Apakah perjanjian Allah dengan Israel tidak sempurna? Apakah perjanjian baru menggantikan 10 perintah dengan hukum yang berbeda? Mari kita pelajari selanjutnya. Di pelajaran hari Minggu, perlunya perjanjian baru. Saudara sekalian, fakta menunjukkan bahwa ketika Yesus diangkat menjadi imam menurut peraturan Melkisedek, maka sudah tersirat bahwa suatu perjanjian baru telah diresmikan. Mengapa diperlukan perjanjian baru? Ibrani 7 ayat 11 sampai dengan 19 memberikan keterangan. Keimamatan Lewi tentang korban upacara dan lain-lainnya tidak dapat memberikan kesempurnaan. Korban hewan yang dipersembahkan melaluinya tidak dapat memberikan pembersihan yang benar dan total dari dosa atau akses kepada Allah. Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 4, Ibrani 9 ayat 13 dan 14, dan Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 23. Selanjutnya, pelayanan Lewi dan pelayanan bait suci dirancang untuk melindungi mereka dari penyembahan berhala, dan juga untuk mengarahkan mereka pada pelayanan Yesus di masa depan. Ibrani menekankan bahwa korban adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang. Ibrani 10 ayat 1. Apa yang kita perlu ketahui tentang pengorbanan? Pengorbanan itu membantu orang-orang menaruh harapan dan iman mereka kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 atau Yesaya pasal 53. Kemudian, apa yang kita perlu ketahui selanjutnya? Tentang hukum. Hukum berfungsi sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Galatia 3 ayat 24. Atau bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya kepadanya. Roma 10 ayat 4. Dengan kata lain, 10 perintah sebaik dan sesempurna apapun tidak dapat menyediakan keselamatan. Roma 3 ayat 20 sampai dengan 28. Roma 7 ayat 12 sampai dengan 14. Itu memberikan standar kebenaran yang sempurna, tetapi tidak memberikan kebenaran. Seperti halnya melihat ke cermin tidak dapat menghapus kerutan daripada usia kita. Untuk kebenaran yang sempurna, kita membutuhkan Yesus sebagai pengganti kita. Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Di pelajaran hari Senin, baru
dan diperbarui. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memahami sifat perjanjian baru yang Tuhan buat dengan umatnya? Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan 12, Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 6, Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan 14, Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Yang pertama, menurut Yeremia, janji Allah tentang perjanjian baru sebenarnya adalah pembaruan perjanjian yang pertama kali dia buat dengan Israel melalui Musa. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Yang kedua, persoalan dengan perjanjian lama adalah orang Israel telah melanggar perjanjian itu. Mereka telah berkali-kali jatuh ke dalam kemurtadan. Namun demikian, ada banyak juga orang percaya di sepanjang sejarah Israel yang di dalamnya tujuan perjanjian digenapi dan yang memiliki hukum di dalam hati mereka. Mazmur 37 ayat 31. Mazmur 40 ayat 8. Mazmur 111 ayat 11. Yesaya 51 ayat 7. Jadi yang salah bukan perjanjiannya, tetapi orangnya. Yang ketiga, jika Israel telah melihat melalui simbol-simbol kedatangan Mesias dan menaruh iman mereka kepadanya, perjanjian itu tidak akan dipatahkan, namun realitanya mereka gagal. Yang keempat, meskipun perjanjian baru adalah pembaruan dari perjanjian lama, ada pengertian di mana itu memang baru. Tuhan berjanji untuk melakukan hal baru. Yeremia 31 ayat 22. Perjanjian baru tidak akan seperti perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang mereka. Sebagaimana tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 32. Karena ketidaksetiaan orang-orangnya, janji-janji yang dibuat Tuhan di bawah perjanjian Musa tidak pernah digenapi. Sekarang, berdasarkan jaminan yang diberikan oleh anak, yaitu Yesus, Ibrani 7 ayat 22, Tuhan akan memenuhi tujuan perjanjiannya. Dan yang kelima, dalam perjanjian baru, Tuhan tidak mengubah hukumnya atau menurunkan standarnya. Sebaliknya, dia mengutus anaknya sebagai jaminan dari janji perjanjian. Ibrani 7 ayat 22, Ibrani 6 ayat 18 sampai dengan 20. Inilah mengapa perjanjian ini tidak memiliki kutukan. Itu hanya memiliki berkat karena Yesus menggenapinya dengan sempurna. Ibrani 7 ayat 22, firman Tuhan berkata, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Di pelajaran hari Selasa, perjanjian baru memiliki pengantara yang lebih baik. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, istilah Yunani untuk pengantara adalah mesites, yang berasal dari kata mesos, atau di tengah, dan berarti orang yang berjalan atau berdiri di tengah. Itu adalah istilah teknis yang merujuk pada seseorang yang memenuhi satu atau lebih fungsi. Fungsinya sebagaimana? Pertama, sebagai penengah antara dua pihak atau lebih. Yang berikutnya, sebagai negosiator atau perantara bisnis. Yang ketiga, sebagai saksi dalam artian sah. Dan berikutnya adalah sebagai orang yang berdiri sebagai jaminan, dan dengan demikian jaminan pelaksanaan kesepakatan. Istilah bahasa Inggris untuk pengantara adalah mediator. Namun arti kata ini masih terlalu sempit. Hanya berfokus pada 2 atau 3 penggunaan pertama dari istilah Yunani.
Istilah Ibrani untuk pengantara lebih menekankan pada penjamin atau jaminan. Dengan demikian, Yesus adalah penjamin dari perjanjian baru. Ibrani 7 ayat 22. Yesus menjamin bahwa janji perjanjian akan dipenuhi. Mengapa? Yesus adalah pengantara yang lebih baik dari perjanjian. Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan 6. Karena kematian Kristus memungkinkan penetapan perjanjian baru karena memenuhi tuntutan perjanjian pertama dengan Israel yang telah dilanggar. Karena Yesus adalah perjanjian yang menanggung sendiri semua kewajiban hukum yang telah dilanggar. Itu berarti peninggian Yesus di surga menjamin bahwa janji Allah kepada manusia akan digenapi. Karena dengan membangkitkan Yesus dan mendudukkan dia di sebelah kanannya, Bapa telah menunjukkan bahwa dia akan membangkitkan kita dan membawa kita kepadanya. Karena Yesus adalah pengantara yang lebih besar daripada Musa, sebab dia melayani di tempat kudus surgawi dan telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pengantara sejati. Yesus memenuhi tuntutan perjanjian dengan taat. Yesus taat sampai mati. Yesus bangkit dan memberi jaminan yang pasti kepada mereka yang taat karena imannya. Di pelajaran hari Rabu, perjanjian baru memiliki janji yang lebih mulia. Apakah persamaan dan perbedaan antara janji di perjanjian lama dan perjanjian baru? Keluaran 24 ayat 1 sampai dengan 8. Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 10. Yang pertama, perjanjian antara Tuhan dan Israel disahkan dengan darah. Caranya adalah darah dari hewan yang dikorbankan ini dicurahkan di atas mezbah yang melambangkan Tuhan dan pada 12 tiang yang melambangkan seluruh umat. Di sini, orang-orang Israel membuat janji untuk mematuhi semua yang Tuhan telah katakan. Demikian juga janji ilahi dan apa yang dituntut dari kita saat kita memasuki perjanjian dengan Allah yang disahkan dengan darah Kristus. Yang kedua, walaupun perjanjian baru menekankan janji yang lebih mulia, itu tidak berarti hidup kekal yang ditawarkan dan syaratnya berbeda. Syarat hidup kekal itu sekarang sama juga dengan yang di Taman Eden. Penurutan yang sempurna kepada hukum Tuhan. Kebenaran yang sempurna. Jika hidup kekal diberikan dengan syarat yang kurang dari itu, maka kebahagiaan semesta alam ini pun berada dalam bahaya. Jalan akan terbuka bagi dosa dengan segala derita dan sengsaranya menjadi kekal selamanya. Tulisan Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati, halaman 71. Yang ketiga, Tuhan memenuhi tuntutan mutlak dari perjanjian baru bagi kita dengan memberikan anaknya sendiri untuk datang dan menjalani kehidupan yang sempurna sehingga janji-janji perjanjian dapat digenapi di dalam dia dan kemudian ditawarkan kepada kita melalui iman kepada Yesus. Dan yang keempat, ketaatan Yesus menjamin janji perjanjian. Ibrani 7 ayat 22. Hal ini menuntut agar Tuhan memberi dia berkat-berkat perjanjian yang kemudian diberikan kepada kita. Mereka yang di dalam Kristus akan menikmati janji-janji itu bersama dengan dia. Di antara janji tersebut adalah Tuhan memberi kita Roh Kudus-Nya untuk memberdayakan kita untuk memenuhi hukum-Nya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, janji yang lebih mulia adalah janji yang sahkan dengan darah yang tak bercacat, yang tak bernoda, yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Kita lebih bersukacita dibanding mereka yang hidup di bawah perjanjian lama. Karena kita hidup di mana darah perjanjian yang sangat mahal itu telah membayar tuntutan hukum dengan sempurna. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang
yang dilambangkan dengan darah hewan. 2 Korintus 1 ayat 20 sampai dengan 22. Firman Tuhan berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di pelajaran hari Kamis, Perjanjian Baru telah memecahkan masalah hati. Yeskel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. 10 hukum yang ditulis Allah di atas 2 loh batu adalah dokumen perjanjian. Dokumen ini disimpan di dalam tabut perjanjian sebagai saksi penting perjanjian Allah dengan umatnya. Keluaran 31 ayat 18, Ulangan 10 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam perjanjian baru, hukum ditulis di hati setiap orang. Dengan demikian, hukum itu tidak akan rusak seperti halnya bila ditulis di atas batu yang bisa hancur. Saudara sekalian, hukum ditulis di hati itu berarti di pikiran, di dalam organ ingatan dan pemahaman. Yeremia 3 ayat 15, Ulangan 29 ayat 4. Di mana keputusan dibuat secara sadar. Yeremia 3 ayat 10, Yeremia 29 ayat 13. Masalah bangsa Israel bukanlah pada hukum yang diberikan, tetapi pada hati mereka. Janji untuk menuliskan hukum itu di hati dimaksudkan untuk menjamin akses dan pengetahuan tentang hukum kepada semua orang dan juga untuk membawa perubahan di hati umat. Apa yang Tuhan inginkan dari orang Israel ketika Yeremia mengumumkan perjanjian baru? Yeremia 31 ayat 33. Yang pertama, Tuhan ingin kesetiaan Israel menjadi respon yang bersyukur atas apa yang telah Dia lakukan untuk mereka. Dengan demikian, Dia memberikan 10 perintah kepada mereka dengan pendahuluan sejarah, mengungkapkan kasih dan perhatiannya bagi mereka. Yang berikutnya, Tuhan ingin Israel mematuhi hukumnya sebagai pengakuan bahwa Dia menginginkan yang terbaik bagi mereka. Kebenaran yang terungkap dalam pembebasan besar mereka dari Mesir. Kepatuhan mereka menjadi ungkapan rasa syukur, manifestasi realitas hubungan mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang berlaku bagi kita sekarang di dalam perjanjian? Kasih dan perhatian Yesus oleh mati bagi kita adalah pendahuluan dari perjanjian baru. Kepatuhan sejati datang dari hati sebagai ungkapan kasih. Kasih ini adalah tanda yang membedakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita melalui Roh-Nya yang diungkapkan dalam kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila prinsip kasih ditanamkan dalam hati, apabila manusia dibaharui menurut citra Khalik yang menciptakannya, maka perjanjian baru itu pun terpenuhi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, untuk kebenaran yang sempurna, kita membutuhkan Yesus sebagai pengganti kita. Yang kedua, dalam perjanjian baru, Tuhan tidak mengubah hukumnya atau menurunkan standarnya. Sebaliknya, Dia mengutus anaknya sebagai jaminan dari janji perjanjian yang digenapinya dengan sempurna. Yang ketiga, Yesus adalah pengantara sejati yang taat sampai mati dan bangkit untuk memberi jaminan kepastian kepada mereka yang taat karena imannya.
Yang keempat, janji yang lebih mulia adalah janji yang sahkan dengan darah yang tak bercacat, tak bernoda, yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Dan yang kelima, kasih. Ini adalah tanda yang membedakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya pelajaran sekolah Sabat ini akan semakin menambah pengetahuan kita, pemahaman kita tentang rencana Tuhan di dalam keselamatan kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pelajaran yang begitu indah. Firman yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus dengan memperbarui janji itu, dengan memberikan jaminan yang pasti. Kiranya itu boleh membawa kami semakin dekat kepada Engkau. Sekali lagi ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami mampu memahami firman ini dengan baik, dengan benar, dan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati akan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk senantiasa bersama dengan saya di dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Kiranya kita akan terus belajar dan belajar. Dan firman Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Selamat Sabat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita.